Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan yang ketiga, la ilaha illallah hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. La ilaha illallah adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Iya. Pembeda antara kekufuran dan keislaman. Karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah ya tanpa perbedaan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya kaum musyrikin. Karena itulah kaum musyrikin tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, untuk berucap la ilaha illallah mereka bersombong. Iya, mereka bersombong, tidak mau masuk di dalamnya, tidak menerimanya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang membedakan antara kekafiran dan keislaman. Yang membedakan antara kekafiran dan keislaman. Karena itu di surah As-Saffat ayat 35 dan 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Iya. Sungguhnya mereka dahulu orang-orang kafir ini apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, bersombong. Wa yaqulun, dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan alihatina, sembahan-sembahan kami, karena ucapan seorang penyair yang gila? Ini mereka namakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Penyair yang gila, nasallallahu alafiyah. Karena jauhnya mereka dari kebenaran dan hawa nafsu yang mereka perturutkan. Iya. Maka Allah membantah hal tersebut, bal jaa bil haqq wa saddaqal mursalin. Bahkan Nabi Muhammad datang dengan kebenaran dan Nabi Muhammad membenarkan para rasul. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ciri pembeda antara kekafiran dan keislaman, bukan saja di agama Nabi Muhammad, tapi ini adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Iya. Ini agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Karena itu tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan hal yang sama, membedakan antara kekufuran dan keislaman, membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar rasul itu menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang paling populer ya tentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Iya. Dan itu ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Penjelasan global bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Baik, saya lengkapi tempat-tempatnya supaya bisa dicatat sebagai kaidah dalam pembahasan. Supaya kita mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah, dakwah para nabi dan para rasul, pembeda antara kekafiran dan keislaman. Semua nabi dan rasul di atas hal ini. Itu tadi ayat ke berapa?
36 dari surah An-Nahl. Di awal surah An-Nahl ada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah ya, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini di awal surah ya, sudah diterangkan tentang penegasan Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Iya. Kemudian di ayat yang kedua, yunazzilul malaikata, Allah menurunkan para malaikat birruhi min amrihi, dengan wahyu dari perintahnya. Ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya disampaikan kepada para rasul. An andiru, supaya para rasul itu menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul dari perintah Allah. Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Iya. Ini ayat di surah An-Nahl. Di dua tempat. Iya. Diterangkan tentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini perlu direnungi ya, sebab surah An-Nahl ini disebut oleh para ulama dengan nama lain. Disebut juga dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini surah menguraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau mau belajar tentang bagaimana nikmat Allah mengagungkan dan membesarkannya, nah surah ini yang dibaca. Terlihat di dalamnya. Di dalam surah ini firman Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Ada juga firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ternyata nikmat yang paling pertama yang Allah terangkan adalah nikmat bagaimana diutusnya para nabi dan para rasul dengan apa? Dengan tauhid, memperingatkan la ilaha illallah. Jelas ya? Menunjukkan bahwa ini nikmat yang terbesar. Nikmat yang teragung. Nikmat yang teragung. Dan ini dari keutamaan kalimat tauhid. Baik. Kemudian ayat berikutnya dari ayat yang menunjukkan dakwah para nabi dan para rasul semuanya kepada tauhid, ya, semuanya kepada la ilaha illallah, membedakan antara kekafiran dan keislaman, adalah firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. Surah 21. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar supaya menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun. Menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Iya. Baik. Ini sudah berapa tempat? 3. Tempat yang keempat di surah Al-Ahqaf. Di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21.
tentang Nabi Hud alaihi salam yang memperingatkan kaumnya tentang Ahqaf. Wadhkur akha Adin id andara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Dan ingatlah Nabi Hud alaihi salam, saudara kaum Ad. Ingatlah ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang Ahqaf. Ya. Wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan telah ada para rasul sebelumnya dan setelahnya. Semuanya memberi peringatan yang sama. Apa itu? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian siksaan di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar. Ini penegasannya bahwa seluruh nabi dan rasul sama dakwanya. Ya, alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baik. Tempat yang kelima di surah Zukhruf. Ya. Di surah Zukhruf. Baik. Di ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Tanyalah kepada rasul-rasul kami yang kami telah utus sebelum engkau Nabi Muhammad. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesembahan-sesembahan untuk disembah selain daripada Allah? Ya, selain daripada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Merahmati. Ini kalimat pengingkaran. Tanya kepada para rasul sebelum engkau. Apakah ada dari para rasul yang sebelum engkau mereka itu ya menetapkan ada sembahan-sembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Semuanya di atas agama yang sama. Semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ini 5 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Salah satu poin pembahasan kita untuk kalimat penulis ini, bahwa la ilaha illallah itu pembeda antara kekafiran dan apa? Keislaman. Iya. Bermula dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kalimat la ilaha illallah yang beliau bawakan, kemudian seluruh nabi dan rasul juga di atas jalan itu. Iya. Untuk nabi kita sudah kita terangkan tadi ayat di surah As-Saffat. Untuk seluruh para nabi dan para rasul, selain daripada ayat di surah As-Saffat, juga ada 5 tempat yang lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan hal yang sama. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.